kita semangatnya. Selanjutnya kita lanjut ke hal ihwal puasa, pasal tentang puasa. Ini selanjutnya kita lagi bahas i'tikaf. Ini i'tikaf itu merupakan syariat sejak zaman dulu, sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Baydawi. Nah, i'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu ziaratullahi fi baitin min buyutih, yaitu ziarah, mengunjungi Allah di rumah daripada rumahnya Allah dan memfokuskan kepada Allah di dalam rumah ibadah tersebut. Jadi dari definisi ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, mengunjungi Allah. Jadi niatnya kita berangkat ke masjid mengunjungi Allah, bukan yang lain-lain. Ini karena OSIS saja kumpulan di sini mau ikut-ikutan baik. Nah, itu mah kumpulan, bukan i'tikaf. Kemudian fokus, catatannya ketika masuk ke dalam masjid yang namanya i'tikaf harus fokus sama Allah. Jadi kalau i'tikaf matiin dulu HP-nya. I'tikaf, lo ngapain i'tikaf? Guling sana, guling sini, casannya nempel sama HP-nya. Itu tanda dia sedang sungguh-sungguh mendownload barokah di masjid. Kenapa? Karena fenomena zaman sekarang orang berangkat ke masjid macam-macam motivasinya. Maka yang paling bagus ketika masa-masa yang i'tikaf, dia masuk fokus saja kepada Allah, baca Quran, ya, majelis ilmu, ngaji, ngobrol yang baik-baik, berbagi motivasi. Ya, ini ada masjid nggak? Ada. Sebelah mana? Berhenti dulu, ke WC doang, balik lagi. Ya Allah, ke WC doang. Pak, ada masjid gak? Pak, ada masjid gak? Terus ditanya ada masjid, ke WC doang. I'tikaf. Maka karena Allah itu statusnya yang diziarahi, yang dikunjunginya, maka dalam budaya kita ada orang yang kalau dikunjungi pasti dia dimuliakan sama orang yang dikunjungi itu. Kita datang bertamu, ya ingat tamu. Tamu itu singkatan ditata, dijamu. Bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata. Ya, namanya tamu itu ditata, dijamu. Ada misalnya tamu ke rumah Faisal, calonnya dari keluarga besar, calon mempelai perempuan mau survei rumah Faisal di mana, takut-takut udah punya bini di rumahnya. Didatengin, kita udah siap-siap tuh semuanya. Rumah dibersihin, makanan udah dibungkus-bungkusin. Kenapa? Pengen memuliakan tamu, memberikan kesan terbaik. Tapi status tamu ditata dan dijamu itu 3 hari. Tamu tiap hari, datang lagi bawa korek dong. Itu bukan tamu, ya. Itu namanya semah, bikin rese orang yang punya rumah. Tiap hari nih, tiap jam 8 toko-toko udah pasti rindu. Rindu nih. Ini ketokannya udah hafal semuanya. Kalau datang 8:30 lebih nih ayong deh. Habis kerjain tugas gitu, main. Ingat, berkunjung ke rumah orang ada tata keramanya. Ingat waktu. Jangan. Jam 2 gedor-gedor orang kayak ada kemalingan.
buka, buka. Semuanya udah lirik, tetangga udah buka jendela. Ada apa itu tulis? Buka, buka. Ada sisa rokok nggak? Elah. Ada waktunya. Ya. Bertamu itu adab-adabannya cukup 3 hari, jangan lebih, apalagi sampai nginep seminggu. Ya Allah, baju tuan rumah dipinjam semuanya, baca tahlil pokoknya dipinjam, main bola kaosnya dipinjam, sholat sarungnya dipinjam. Udah kayak tuan rumah. Yang gak enak siapa? Yang punya rumah, tamunya gak punya madu. Beli gorengan 4, yang makan tamu 3, tuan rumah 1 ya. Itu bukan tamu, itu semah, bikin rese yang punya rumah ya. Jadi ada adab-adaban ya, dari kanan dari kiri ya. Ya. Maka pasti Allah memuliakan kita karena statusnya kita sedang berkunjung kepada rumah Allah. Yang cita-cita pengen haji, ya Allah, berikanlah hamba umur dan rezeki ingin berkunjung ke rumahmu. Ke musola jarang, ke masjid jarang. Kata Allah, nah ada rumahku dekat rumahmu. Kata dia, pengen yang jauh hati. Pengen naik pesawat ya Allah, katanya. Ya. Kunjungi rumah Allah terdekat. Jangan umroh doang, musola juga kunjungin. Ya. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid pagi-pagi, Allah atau berangkat ke masjid sore-sore, maka Allah akan mempersiapkan hidangan kepada orang tersebut, hidangan daripada surga setiap kali dia berangkat pagi ataupun sore. Ya Allah, disuguhin nanti di surga, amin. Jangan berat, banyak masjid jangan berat. Pas ditanya, kok nggak pernah kelihatannya di masjid? Saya mau ke PLN. Kalau nggak ada AC-nya berat. Terawih, MU mulus, ya Allah, waton. Ketika jam 11 gimana ya? Ya Allah, kan kayak gitu Muhammadiyah. Cari-cari masjid. Bentar lagi terawih, yang dicari bukan bacaan bagus, tajwidnya cakep banget. Yang paling cepet di mana? Di mana yang paling cepet? Ya, ada labelnya, 1000 cc. 1000 cc. Valentino Rossi, Allah Akbar. Kalau sudah Bismillah, rakaat kedua pergi. Kemudian tentu paling sunnahnya kita kalau mau i'tikaf di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Nabi itu i'tikaf ya, Nabi mah jangan ditanya, kalau usah Ramadan juga sering. Cuman kalau tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, syaddal mi'zar, mengekang ikat pinggang, dalam arti sebagai bahasa kiasan bersungguh-sungguh. Memang setiap hari sering ke masjid Nabi, tapi kalau sudah tiba malam 10 terakhir Nabi lebih fokus lagi. Itu sebagai bahasa kiasan. Nabi mah kalau tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang lain itu banyak ditinggalin, termasuk bersenggama dengan istrinya, banyak ditinggalin. Fokus baik di masjid.
nggak apa-apa. 10 hari terakhir setahun sekali. Makanya ibu-ibunya jangan ngambek. Kalau suami di 10 hari terakhir ke masjid dulu, diam di masjid dulu. Kata bininya, lu ngindar bae lu, mintain baju, lu ngindar bae ke masjid. Ya, bagi berburu pahala. Berburu pahala apa karena diburu istri? Kemudian kedermawanan Nabi itu kalau tiba bulan Ramadan meningkat. Nabi itu baik, tapi kalau tiba bulan Ramadan lebih baik. Ustaz, orang kalau sedekah bulan Ramadan membludak luar biasa, nggak apa-apa, itu bagus. Yang salah itu kalau membludak Ramadan, hari biasa sepi lagi. Ya, kalau hari biasa mampunya Jumat berkah, Jumat doang, ya Jumat doang, nggak apa-apa. Mampunya Senin doang, ya Senin doang. Jangan sampai kita menuhankan Ramadan. Pergi Ramadan, ibadah gak lagi-lagi, sedekah gak lagi-lagi, entah nunggu Ramadan aja. Lah, berarti kita seperti orang yang beranggapan menuhankan Ramadan. Yang benar adalah kita berburu pahala di bulan Ramadan yang berlipat ganda tanpa menghilangkan kebiasaan baik di bulan biasa. Silahkan tingkatkan di bulan Ramadan, bulan-bulan biasa jangan ditingkatkan. Baca Quran hatam mulu bulan balik Ramadan. Kalau hari biasa nggak nemu tahlil nggak baca Quran. Kemudian yang selanjutnya, ada pernah dengar mungkin puasa Syawal. Pahala puasa Syawal itu man shoma Ramadhana thumma atbahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Pahalanya seperti pahala orang 1 tahun. Ya Allah, 6 hari nyawalan orang sini bilang. Itu pahalanya seperti 1 tahun penuh. Kemudian puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa sunnah biasa, gak terikat hari. Pokoknya saya mau puasa sunnah aja besok. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Nabi orang yang sering puasa, bahkan 3 hari di setiap bulan itu beliau puasa. Ini kalau kita mau puasa silahkan pilih di tengah-tengah bulan, itu yang lebih baik. Jadi kalau puasa tiap bulan gimana? Silahkan, mau awal, mau tengah, mau akhir, mau dipisah-pisah, mau disambung, ya silahkan puasa saja. Puasa sunnah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa sunnah kita urutkan daripada puasa Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah itu tentu setelah Ramadan ya, adalah puasa Daud. Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Daud. Daud itu tinggal Nabi Daud tidur di tengah malam, setengah malam doang tidurnya. Sepertiganya dia bangun, 1/6-nya dia tidur, dikit banget. Kita kan normal manusia tidur itu dari jam 8. Kalau jam 8 orang yang sibuk kerja biasanya jam 8 beres isya itu udah ngantuk banget. Kalau kita sibuk mikirin pekerjaan, biasanya tidurnya jam 12 malam paling cepat. Halo, apa kabar anak pertama? Terus pusing saya. Yang kerja capek kerja, yang nganggur capek mikirin kerja. Sama-sama capek. Nah,
Yang normal itu kita jam 10 itu atau setengah 11 itu paling lama, jangan sampai. Kalau jam 12 baru tidur biasanya kebagiannya subuh doang, nggak bakal keburu tahajud. Pas setengah 11 masih keburu lah 4 rakaat. Nah, kalaulah kita 8 jam sehari tidur, dipakailah 8-nya lagi untuk bekerja. 8 tambah 8 berapa? 16 dari 24 sisa berapa? 8 jam. Coba tuh ibadah kita ada 8 jam gak sehari? Kagak. Ke masjid, assalamualaikum, balik langsung. Kalau urusan ibadah kita pengen paling cepet, kemana-mana budayanya gitu kan. Terawih lama kan teman. Tahlilan yang baca lama doanya, ya Allah. Ini baca doa udah dari tadi dari Sunan Kalijaga dibaca. Banyak kan? Udah gue intinya, belum doa intinya. intinya aja doa. Udah dipesan sama yang punya hajat bukan dia, Pak, nanti baca doa intinya aja ya. Jangan sekali sebut. Nanti malaikat gak fokus nyatet. Ya. Karena budaya kita emang seneng yang cepet-cepet dalam ibadah, seneng yang lama-lama dalam permainan. Ada konser 2 jam dikrak. Mungkin ini lagu yang terakhir ya. Kecepatan budaya kita. Padahal dari pembagian 8 bagi 3 24 bagi 3 8 harus balance. 8 istirahat, 8 kerja, 8 ibadah. Coba hitunglah kita taruh sehari itu sholat kita 5 menit 10 menit 10 kali 5 50 menit. Nggak sampai sejam. Datang ke rumah apa tasbihan lagi, baca Quran lagi, boro-boro tasbihan. Sukarinya mijit-mijit kayak tasbih setik PS. Allah. Bisa istighfar Ustaz, alhamdulillah. Main PS, ya Allah. Ada tetangga jam 12 orang masih ibadah, alhamdulillah. Padahal itu pada telanjang dada pada pakai kolor itu, Allah. Jadi gunakan, cobalah minimal kita belajar latihan habis subuh ini, paling senggang lah waktu sampai menjelang makan. Ada dari jam 5 atau jam 5 sampai jam setengah 7 lah. Sejam setengah pakai baca Quran, pakai lidah, matiin dulu HP, selesai. Kalau nggak sanggup di setelah subuh habis maghrib, biasanya lagi adem-ademan pikiran, lidah baca Quran di sana. Ya. Kalau pengen tahu ulama zaman dulu dengan kita pada zaman sekarang, bagaimana pegang HP kita zaman sekarang, begitulah ulama zaman dulu pegang Al-Quran. Bangun tidur, cabut jasad. Gak ingat laki, gak ingat anak. Di mana malu ngecas ya? Jasad. Sebelum tidur, lampu gak ingat dimatiin apa? Colokin dulu, biar praktis bangun tidur sudah full. Anak muda begitu, belum habis baterai belum tidur. Kalau nggak habis paket udah. Jadi pakai 24 bagi 3. Kalau nggak sanggup, ya yang 3 jam lah sehari. Kita jangan sampai terlalu banyak korupsi waktu kita. Korupsinya yang mestinya jadwalnya buat ibadah kita gunakan untuk yang lain. Pagi-pagi udah dunia, siang dunia, sampai malam balik dulu, orderan masih banyak.
kaya kagak pusing dia. Ada buat waktu kita ini buat ibadahnya, buat sama keluarganya, buat senang-senangnya. Kita bahagia menerima pelanggan terus sampai malam, tapi hati kita akan hampa. Kenapa? Ada ibadah yang bolong di hati kita. Ya, coba kita pasti pernah ngalamin, yang pernah kerja apa, sibuk duit, megang duit, tapi ada hampa di hati. Ya, kayak sedikit gelisah. Kenapa? Jumatannya 2 minggu sekali, sholatnya paling seminggu 2 kali, pasti akan bisa. Maka kekayaan itu akan terpuji kalau dibarengi dengan ibadah. Kekayaan akan mengangkat kita menuju kebahagiaan kalau dibarengi dengan ibadah. Kalau tanpa ibadah malah akan menjadikan masalah, gelisah. Itu puasa Daud ya yang paling utama. Gak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Dari segi puasa sunnah, kalau dibandingkan dengan puasa sunnah selain puasa sunnah yang 6 hari tadi, betul, puasa sunnah yang terbaik itu adalah Sittan min Syawal, 6 yang mengiringi bulan Ramadan, nyawalan. Kenapa? Itu karena keterkaitannya dengan bulan Ramadan. Seperti sholat ba'diyah, qobliyah itu sebaik-baiknya sholat sunnah. Kenapa? Karena nempelnya sama sholat wajib. Bukannya di hadis-hadis dikatakan bahwa yang namanya sholat terbaik itu adalah sholat tahajud kalau sholat sunnah? Iya, jika itu dinisbatkan kepada sholat sunnah yang tidak berhubungan dengan sholat wajib. Maka jangan salah, habis sholat jangan kabur ya, karena pemahamannya terbaik pokoknya tahajud ba'diyah, jangan lupa terbaik karena keterkaitannya di dalam keperduan, nempel sama yang fardu, nempel sama sholat yang paling mulia, sholat maghrib. Puasa Syawal nempel sama puasa yang paling mulia, puasa Ramadan. Makanya jadi seorang puasa sunnah yang terbaik. Puasa Daud yang terbaik jika dia tersendiri dari segi kesunahan, dia adalah puasa sunnah. Jadi utamakan puasa nyawalan dulu. Terserah mampunya akhir-akhir bulan Syawal enggak apa-apa. Katanya kalau cepet-cepet soalnya masih banyak jamuan, agak enak. Tanggal 3 Syawal masih banyak tupat, agak enak. Biasanya udah 15 hari ke sana mulai agak senggang. Ya silakan. Kemudian puasa Asyura, itu puasa Muharram, boleh juga pahalanya itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Mari kita